Ketika seseorang mengalami disabilitas atau gangguan psikologis, bukan hanya tubuhnya yang terluka, tapi juga rasa percaya dirinya. Rehabilitasi hadir bukan untuk menyembuhkan semuanya, tapi untuk memulihkan makna hidup yang pernah nyaris hilang. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dari kondisi tidak optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, menuju kehidupan yang lebih sehat dan mandiri. Menurut Parker et al. 2004, konseling rehabilitasi membantu penyandang disabilitas untuk mencapai tujuan personal, karir, dan sosial dalam lingkungan yang terintegrasi dan manusiawi. Hakikat rehabilitasi bukan sekadar intervensi medis, tapi pendekatan menyeluruh yang melihat manusia secara utuh, emosinya, relasinya, spiritualitasnya, dan masa depannya. 4 tujuan utama rehabilitasi: mengembalikan kemampuan dasar sehari-hari, mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, dan mencegah kondisi bertambah parah atau komplikasi. Rehabilitasi berjalan dalam 5 tahap. Pertama, asesmen menyeluruh untuk memahami kondisi dan kebutuhan klien. Lalu rencana dibuat secara individual, disesuaikan dengan kekuatan dan tantangan yang dimiliki. Tahap implementasi melibatkan terapi medis, psikologis, hingga pelatihan sosial dan kerja. Selanjutnya dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti agar hasil positif bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Namun, tidak semua program rehabilitasi berjalan sukses. Beberapa gagal karena individu tidak termotivasi, tidak ada dukungan dari keluarga atau komunitas, sumber daya yang tidak memadai, atau intervensi yang kurang relevan dengan kebutuhan klien. Jenis-jenis rehabilitasi mencakup rehabilitasi medis untuk fisik, psikologis untuk emosional dan mental, sosial agar klien bisa kembali ke masyarakat, dan vokasional agar mereka punya keterampilan untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi. Rehabilitasi harus adaptif. Untuk difabel fisik, fokus pada kemandirian gerak. Untuk difabel sensorik, seperti tunarungu atau tunanetra, dibantu alat bantu dan pelatihan. Difabel intelektual membutuhkan pendidikan khusus dan pelatihan life skills. Sementara difabel mental membutuhkan konseling dan terapi emosional yang intensif. Konseling adalah nyawa dari proses rehabilitasi. Konselor membantu individu memahami dirinya, bangkit dari keterpurukan, dan membangun rencana masa depan. Sebagai fasilitator perubahan, konselor membuka ruang refleksi dan dialog. Sebagai pemberdaya, ia membekali klien dengan keberanian dan keterampilan. Sebagai mediator, ia menghubungkan individu dengan keluarganya. Dan sebagai educator, ia menyampaikan pengetahuan dan strategi pemulihan. Rehabilitasi bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal yang baru. Dengan konseling yang empatik dan dukungan menyeluruh, setiap individu berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup yang lebih utuh.